Di tanaman bonsai ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah pencarian bahan yang memang harus proper juga, bahan-bahan asalnya memang harus sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu faktor keahlian yang hari ini dilatihkan kepada teman-teman nanti mungkin bisa diserap dan disampaikan kepada petani, keahlian untuk membentuk, keahlian untuk perawatan, keahlian untuk membuat nilai tawar dan nilai jualnya menjadi lebih tinggi. Itu yang mungkin nanti bisa disampaikan kepada teman-teman petani yang ada di wilayah. Satu, bonsai selalu berorientasi pada bentuk 3 dimensi. Bonsai itu harus 3 dimensi ya. Artinya ada panjang, lebar ini untuk bentuk dan tinggi. Ini harus proporsional. Ada juga yang ke depan dan ke belakang itu harus ada. Nah, bonsai kita potong gini, shred, ngeflat gini, itu misalnya tidak akan bisa menjadi bonsai yang bagus karena 3 dimensinya itu enggak tercapai. Yang kedua adalah bidang. Bonsai terbagi dalam bidang-bidang anatomi tertentu, yaitu akar, batang, cabang, ranting, dan daun. Itu yang saya bilang tadi. Kudu enek akar. Kalau di bahasa bonsai itu saya diibaratkan akar itu masih dalam tahapan bayi. Batang itu diibaratkan adalah anak. Cabang kita ibaratkan adalah remaja. Ranting kita ibaratkan dewasa. Anak ranting, subranting dan sampai daun itu kita ibaratkan adalah fase tua. Jadi bonsai yang sudah jadi ini sudah melengkapi anatomi yang lengkap sampai ke anatomi ke fase tua. Kalau bonsai masih ada akar, batang, cabang, dan ranting, ini masih fase remaja. Kalau kontes ini masuk neng prospek kelas bahan. Jadi kalau sudah masuk ke fase tua, itu sudah bisa masuk ke kelas pratama, kelas madya. Itu tahapan sudah bonsai jadi. Kalau ini belum bonsai jadi, ini bonsai jadi. Jadi begitu. Sebetulnya bonsai itu ya ini belum bonsai, ini masih bahan bonsai. Tapi lebih enaknya lah bonsai belum jadi ya gitu, beda terlalu mider. Ketiga adalah ruang adalah faktor pendukung penting untuk kelengkapan dimensi. Di antaranya adalah pengertian ruang kosong dan ruang isi. Kenapa abang kita seperti itu? Kalau kita menciptakan bonsai dalam wadah pot, pengertian dalam bahasa seni bonsai ruang itu adalah di atas pot ini sebutnya semuanya ruang untuk kita mengaplikasikan bonsai. Ada ruang yang terisi, itu adalah yang terisi medium bonsai, atau ada komponen yang bisa kita raba atau kita indra, kita yang terindra. Yang kosong itu adalah ruang yang tidak terisi atau yang tidak terindra, tapi itu ada isinya. Isinya apa? Ini begini. Pohon ini mempunyai gerak dasar yang ke arah ke sana, tapi ditanam di tengah supaya agar ketarik sana dan ada cabang yang panjang yang mengarah ke sini. Di ruang kosong ini, kalau ini kita tata pot yang agak tipis dan lebar, di landscape gini kayak di sini jadi ada lembahnya atau ada alam lainnya. Walaupun ini tidak ada, tapi ada rasa. Jadi ini adalah pengertian ruang kosong dan ruang isi. Ruang itu perlu sekali untuk membuat ruang. Bonsai aja full kabeh dan bentuk tanpa enek space atau ruang-ruang ini. Karena fungsinya ruang yang di sini ternyata sengaja dibikin kosong supaya komponen yang belakang bisa terlihat. Dan ini sebagai backgroundnya. Jadi pohon walaupun nyatanya cuma segini, kalau kita lihat dari depan bonsai yang benar dan bagus akan terlihat royong dan koyok pohon besar, terlihat dari ada dimensinya itu terbaca, jadi terkesan luas. Oke. Setelah itu perspektif terkait dengan garis ukur yang berfungsi sebagai garis bentuk estetis tertentu dari bagian sudut pandang. Perspektif itu kita main-main di ukuran ya. Ukuran rasa tadi, bukan ukuran sebuah satuan
ukuran kita nggak bisa, karena bonsai itu kita memandang pakai sifat keseimbangan optik atau keselarasan rasa. Salah satu contoh, saya kasih contoh. Ini pohon segini, kalau saya kasih miniatur manusia atau batu atau miniatur candi, saya taruh di sini. Ini miniatur manusia, miniatur orang-orangan lah. Khairul Nur Cahyono, Koordinator PPP Kecamatan Selorejo Blitar mengatakan bahwasanya nantinya akan ada pembinaan kepada para petani-petani di Kabupaten Blitar untuk mendorong berbudidaya bonsai. Kami sebagai penyuluh akan berusaha untuk memberikan informasi seluas-luasnya, memberikan informasi yang telah kami terima kepada para petani kami yang nantinya diharapkan petani kami bisa meningkatkan pengetahuan atau mungkin bisa mengikuti jejak narasumber untuk berbudidaya bonsai sehingga bisa menghasilkan yang lebih baik lagi untuk dari segi nilai kesejahteraan. Kami sangat mengapresiasi dengan adanya pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ini sangat berguna sekali bagi kami khususnya penyuluh pertanian karena bisa meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada kami, dan adanya kegiatan pelatihan bonsai tadi itu sangat bagus sekali karena tanaman bonsai itu bahannya itu ada di sekitar kita dan cara pembuatan bonsai pun ternyata itu sangat mudah, dan harapan kami setelah pelatihan ini ilmu yang didapat dari pelatihan ini insya Allah akan kami kembangkan di kelompok-kelompok tani yang ada di Kecamatan Talun. Terima kasih banyak. Kami tadi barusan mengikuti pelatihan budidaya bonsai yang untuk tujuannya untuk bagaimana membina masyarakat atau petani yang habis atau yang pecinta bonsai. Jadi nanti harapannya ke depan agar bertumbuh kembang dan bisa meningkat taraf kehidupan dan pendapatan dari pelaku utama yaitu petani bonsai tersebut. Dengan pelatihan hari ini saya berharap banyak kepada para peserta pelatihan mau dan tergerak bahkan berpikir untuk memulai bisnis budidaya bonsai di Kabupaten Blitar ini dengan semangat, dengan tujuan, dengan produk-produk yang terus dikembangkan dan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun bisa belajar ke sesama petani bonsai di seluruh Kabupaten Blitar, bisa meningkatkan produk dan kualitas yang mampu bersaing dengan produk-produk bonsai di daerah lain. Saya berharap nanti bonsai di Kabupaten Blitar menjadi salah satu ekonomi unggulan, ekonomi kreatif unggulan yang bisa meningkatkan ekonomi dan sumber penghasilan yang cukup menjanjikan untuk para petani di Kabupaten Blitar khususnya. Merawat bonsai kurang lebih memiliki kemiripan dengan merawat seorang anak. Selama memiliki jiwa, sesuatu akan selalu berubah dan tidak akan mencapai kesempurnaan. Seiring dengan perkembangan, manusia akan terbentuk menjadi selayaknya manusia. Demikian pula dengan bonsai, bahkan tidak hanya manusia dan bonsai saja. Hal ini pun berlaku untuk semua makhluk hidup. Sehingga harapannya nantinya para penyuluh yang telah mengikuti pelatihan dapat mendorong para petani untuk membudidayakan bonsai dengan telaten serta baik. Sebenarnya kepada peserta, semoga pelatihan ini nanti bisa bermanfaat minimal untuk teman-teman penyuluh sendiri dan nanti efek luasnya disampaikan kepada petani, teman-teman petani yang ada di wilayahnya, agar nanti siapa tahu setelah pelatihan ini ada 1, 2, 3 atau lebih petani yang tertarik dengan bonsai sehingga nanti bisa membuat pasar bonsai ini di Blitar Raya khususnya menjadi meningkat dan nilai tambah dari petani juga akan meningkat begitu. Harapan saya ke depan nanti ketika bonsai ini sudah bisa berkembang di kalangan petani, paling tidak nanti kita akan mendukung melalui berbagai event-event bonsai baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Dan kebetulan nanti di bulan Juni rencananya kan
akan ada pameran bonsai tingkat nasional yang nanti akan dihadiri oleh sekitar 1.500 orang dari seluruh Indonesia. Nah itu nantinya tidak hanya akan mengangkat petani bonsai saja, tapi di sekitarnya masyarakat di sekitar juga paling tidak ekonominya juga bisa tumbuh. Harga bonsai ini sangat bervariatif dan tidak terukur, karena para penggemar bonsai ini rata-rata orang-orang yang tingkatannya menengah ke atas. Jadi mulai harga bonsai yang terendah mulai ratusan ribu sampai miliaran itu ada. Nah, bagaimana bisa menciptakan harga bonsai dengan grade-grade tertentu sampai mulai dari rendah sampai tinggi? Nah, itu kita berusaha mengambilkan narasumber ini. Inilah narasumber ini nanti akan menyampaikan bagaimana strategi atau teknik-teknik menata bonsai supaya bisa mencapai harga yang diinginkan. Ya, para penyuluh jangan bosan-bosan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau menambah ilmunya, baca, lihat dan sebagainya. Peluang-peluang yang bisa dikembangkan di Blitar. Blitar ini kaya, mulai dari Gunung Kelut sampai dengan ke Laut Selatan. Di antara Gunung Kelut sampai Laut Selatan ini semua potensinya masih sangat besar sekali yang bisa dimunculkan menjadi satu usaha yang baik untuk masyarakat. Dengan adanya pelatihan budidaya bonsai, para penyuluh pertanian lapangan atau PPL kedepannya terus memberikan sosialisasi kepada para petani di wilayah Kabupaten Blitar untuk berkembang mencoba hal baru, salah satunya yakni dengan berbudidaya bonsai yang memiliki nilai jual yang tinggi. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.